Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini selesai kita melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, kita berkesempatan untuk duduk bersama berta'allum. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Sebelum sama-sama kita kaji kitab di hadapan kita, marilah terlebih dahulu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Khusus kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab Al-Ghayah wal Taqrib, yaitu Imam Abi Syuja Al-Husain Al-Isfahani, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita secara pribadi, juga untuk keluarga dan masyarakat kita. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan tentang sunnah salat. Halaman 14 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fi subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Wa hay'atuha 15 khaslatan raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i war raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala ash-shimali wat tawajjuhu wal isti'adatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'minu wa qira'atu surati ba'da al-fatihati wat takbiratu 'inda ar-raf'i wal khafdi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wat tasbihu fir ruku'i was sujudi wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al musabbihata fa innahu yushiru biha mutashahhidan wal ibtirashu fi jami'il jalasati wat tawarruku fil jalasatil akhirati wat taslimatu tsaniyatu. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita telah kaji tentang rukun-rukun salat. Yang menurut pengarang kitab ini, rukun salat itu ada 18. Tentu ulama yang lain
mungkin pasti berbeda tentang jumlah rukun-rukun sholat. Karena bisa jadi ada hal yang dimasukkan menurut Imam Abi Syuja, sementara imam yang lain tidak memasukkannya, sehingga kemudian jumlahnya akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, kita kaji tentang sunnah-sunnah salat. Wa sunnanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Dan sunnah-sunnah salat sebelum kita melakukan salat, yaitu ada dua, al-adzanu wal iqamatu. Pertama adalah adzan dan kedua adalah qomat. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan setelah masuk kita melakukan salat, yaitu ada dua. Pertama at-tasyahhudul awwalu, yaitu tasyahud awal, baik duduknya maupun membacanya. Wal qunutu fis subhi, dan membaca kunut atau melakukan kunut dalam salat subuh. Wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, dan dalam salat witir pada pertengahan kedua dari bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, menurut Imam Abi Syuja bahwa sunnah salat sebelum kita melakukan salat yaitu ada dua, adzan dan qomat. Jadi sesungguhnya hukum melakukan adzan dan hukum melakukan qomat itu adalah sunnah. Jadi sesungguhnya tidak wajib. Artinya ketika pengurus masjid mungkin terlupa karena sesuatu, sungguh ketika ditinggalkan atau tidak ada azan di dalam masjid itu, maka sesungguhnya secara fikih, karena memang hukumnya sunnah, ya berarti tidak masalah, cuma tidak mendapatkan pahala, itu saja sebetulnya. Jangan sampai mungkin karena tidak azan kemudian jadi sesuatu yang besar gitu. Jadi hukum azan dan qomat itu adalah sunnah. Kemudian wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan ketika melakukan salatnya, artinya kita sudah masuk dalam melakukan salat, sunnahnya ada dua juga, yaitu pertama at-tasyahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Pertama adalah tasyahhud awal, dan yang kedua adalah membaca kunut pada salat subuh dan juga pada salat witir pertengahan kedua di bulan suci Ramadan. Ini perlu saya sampaikan, yang dua pada saat kita melakukan salat ini namanya sunnahnya sunnah ab'ad. Sehingga ketika kita meninggalkannya, kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika kita sholat, kemudian kita lupa melakukan tasyahud awal atau membaca tasyahud awal, bertasyahud awal, maka nanti ketika kita selesai sholat, maka kita diperintahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Ini barangkali yang akan saya jelaskan sedikit perbedaan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ketika kita tinggalkan, maka kita diperintahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Sementara sunnah hayat kalau kita tinggalkan tidak harus kita melakukan sujud sahwi. Itu bedanya. Sunnah ab'ad di sini ada dua. Pertama adalah tasyahud awal dan kedua adalah kunut. Jadi bagi kita yang terbiasa melakukan kunut, kemudian kita lupa kunut pada saat sholat subuh, kemudian selesai sholat, boleh sebelum salam atau setelah salam pun gak masalah. Kita menggantinya dengan sujud sahwi.
Kemudian yang kedua, yang pertama tasyahud, yang kedua kunut. Kunut itu di sini pertama pada saat sholat subuh, dan yang kedua adalah pada saat sholat witir pertengahan kedua di bulan suci Ramadan. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu jumlahnya 30, maka bagi yang terbiasa melakukan kunut itu adanya pada hari atau malam ke-16, atau ada yang memulai pada malam ke-15, itu sudah pertengahan, nggak masalah. Nah, itu termasuk sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Jadi tasyahud awal dan juga kunut di dalam sholat subuh dan juga dalam pertengahan kedua di bulan suci Ramadan itu adalah sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang berikutnya, wa hay'atuha 15 khoslatan, dan sunnah hay'at itu ada 15. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah hayat. Dan di syarahnya dijelaskan bagaimana takbiratul ihram yang betul adalah posisi tangan sama dengan posisi pundak kita lurus jadinya. Ini dijelaskan dalam syarahnya. Jadi takbiratul ihram, Allah, posisi tangan ini lurus dengan pundak kita. Itu takbiratul ihram yang diajarkan oleh para ulama, termasuk dalam kitab ini. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar, itu hukumnya adalah sunnah hayat. Kemudian yang kedua, wa indar ruku'i, pada saat kita mau ruku juga disunnahkan kita mengangkat tangan. Jadi bukan takbiratul ihram saja, pada saat ruku Allahu Akbar itu juga sunnahnya mengangkat tangan. Warraf'i minhu, dan juga bangun dari ruku, i'tidal, itu juga disunnahkan mengangkat tangan. Pada saat ruku disunnahkan mengangkat tangan. Kemudian pada saat bangun dari ruku itu juga disunnahkan mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, wawad'ul yamini 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Nah, ini pada saat kita berdiri. Bapak-bapak sekalian, jadi pada saat kita berdiri setelah takbiratul ihram, posisi tangan bagaimana? Menurut kitab ini, tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi posisinya begini. Dan dalam syarahnya dijelaskan, posisinya adalah tahta sodri fauqa surrati, di bawah dada dan di atas pusat. Jadi posisinya dalam kitab ini, adapun nanti ada yang punya sumber lain itu silakan. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Abi Syuja, kemudian juga dalam syarahnya itu dijelaskan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, dan posisinya tahta sodri fauqa surrati, di bawah dada kemudian di atas pusat. Jadi di tengah-tengah. Kemudian wat tawajjuhu, tawajjuh itu juga hukumnya sunnah. Tawajjuh itu apa? Setelah kita Allahu Akbar membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Adapun misalnya yang baca bacaan itu dengan versi lain itu silahkan. Nah, kemudian tawajjuh itu adalah bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu namanya tawajjuh. Itu hukumnya adalah sunnah hayat. Lalu yang berikutnya wal isti'adzatu, yaitu membaca
ta'awudz atau isti'adzah. Jadi setelah kita takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira, kemudian membaca tawajjuh, inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah sunnahnya adalah kita membaca isti'adzah sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Kemudian yang berikutnya wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, mengeraskan suara pada salat-salat yang memang harus keras, yang terbiasa keras, yang diajarkan oleh para ulama dan juga sampai kepada Rasulullah. Di antaranya adalah salat subuh, salat maghrib, dan juga salat isya. Jadi pada 3 salat itu yang memang kita disunnahkan keras, maka kita lakukan keras. Itu hukumnya sunnah. Meskipun kita sholat sendiri, karena memang itu sholat yang memang disunnahkan untuk mengeraskannya, yaitu sholat subuh, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Wal israru fi maudhi'ihi, dan juga tidak keras pada sholat yang pada tempat sholat yang memang tidak keras, yaitu zuhur dan asar. Jadi pada tempatnya, kalau memang waktunya keras ya kita keras, kalau waktunya tidak keras juga kita tidak keras, dan itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu definisinya menurut fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, yaitu kalau kita lakukan berpahala, tentu ada pahala yang Allah janjikan kalau kita lakukan itu. Tetapi wala yu'aqabu, tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan siksa ketika kita tidak meninggalkannya. Itu sunnah. Berpahala kalau kita lakukan, tapi tidak dosa atau tidak berdosa ketika kita tinggalkan. Lalu yang berikutnya, wa qira'atus surati ba'dal Fatihati. Yang ke-9 atau yang ke-8 dulu. Wat ta'minu, dan yang ke-8 adalah membaca amin. Jadi membaca amin itu hukumnya adalah sunnah hayat. Pada saat baik sholat sendiri maupun sholat jamaah. Sholat jamaah kalau kita jadi makmum tentu kita membaca amin. Dan imam juga sebetulnya sunnah juga dia baca amin juga sendiri. Jadi membaca amin waladdallin, amin, itu adalah hukumnya sunnah. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihati, dan membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu juga hukumnya adalah sunnah. Surahnya apa saja silahkan. Bagi yang biasa menghafal surah panjang silahkan, bagi yang biasa menghafal surah pendek juga silahkan. Dalam hal ini tidak ditentukan surahnya surah apa saja. Kemudian yang berikutnya, wat takbiratu indar raf'i wal khafdi, dan takbir membaca takbir ketika bangun dan ketika juga khafdi turun. Maksudnya ketika ruku, bangun dari ruku, kemudian ketika mau sujud, itu disunnahkan takbir. Allahu Akbar, pindah dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain, disunnahkan membaca takbir. Allahu Akbar mau ruku, kemudian mau sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud, Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, dan seterusnya. Itu hukumnya adalah sunnah. Wa qaulu sami'allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu, dan membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu hukumnya juga sunnah ketika kita akan iktidal, bangun dari ruku. Dan ini sudah terbiasa kita lakukan, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, yang terbiasa dipanjangin
Silahkan, nggak ada masalah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, silakan. Tapi yang terbiasa Rabbana lakal hamdu, silakan. Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, dan membaca tasbih pada saat ruku dan juga pada saat sujud. Pada saat ruku tasbihnya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dalam kitab syarahnya Fathul Qarib, Subhana rabbiyal a'la saja itu juga sudah cukup, nggak masalah, tanpa ditambahi dengan wa bihamdi. Tapi kalau mau sempurna, afdolnya ada Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kemudian kita genapkan menjadi 3 kali, itu juga sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi pada saat ruku, kemudian pada saat sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini tasbih yang memang disunnahkan pada saat kita melakukan sholat. Ini luar biasa Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahwa perintah sholat kita memang dilakukan sebaiknya dengan tenang, dengan nyaman. Makanya ulama mengajarkan kepada kita, dipandu, dan ini juga dari Rasulullah, agar pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan sholat itu kita membaca, ada bacaan-bacaan yang kita baca, baik berupa tasbih dan lain sebagainya, yang itu juga akan membawa kita kepada sholat yang tenang, yang nyaman dan khusyuk. Kemudian yang berikutnya, wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yushiru biha mustashahhidan. Dan yang ke-13 sunnahnya adalah meletakkan 2 tangan di atas 2 paha pada saat duduk tasyahud, atau ya pada saat duduk biasa di antara 2 sujud, dan juga pada saat tasyahud awal maupun akhir. Ya bisutul yusra, dengan membuka tangan kiri. Maksudnya membuka adalah posisi begini, kita buka. Kemudian wayak bidul yumna, dan menggenggam, posisi menggenggam tangan kanan, illal musabbihata, kecuali tangan telunjuk kita. Ini pada saat tasyahud terutama. Jadi pada saat tasyahud itu posisi tangan ini ada di atas paha kita. Jadi jangan kemana-mana, mungkin ada yang keluar dari paha. Sunnahnya adalah tangan kita di atas kedua paha kita. Lalu posisinya diajarkan adalah yang kiri itu lurus terbuka, sementara yang kanan adalah menggenggam. Tapi beda dengan mengepal ya. Menggenggam itu seperti ini. Kenapa begini? Karena nanti pada saat kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kan begini. Kenapa menggenggam? Karena memberikan kesempatan telunjuk kita ini juga ikut bertasbih. Jadi bukan hanya lisan kita mentauhidkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, tetapi tangan kita, anggota tubuh kita juga ikut mentauhidkan Allah. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama. Jadi menurut kitab ini, tangan kiri lurus terbuka, tangan kanan menggenggam. Nah, di sini dijelaskan wayak bidul yumna illal musabbihata, tangan kanan menggenggam kecuali telunjuk yang nanti akan ikut bertasbih. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidan, karena tangan itu akan mengisyaratkan bahwa dia juga ikut bertasyahud, ikut bersyahadat.
Ya seperti tadi saya katakan, tauhid bukan hanya lisan, bukan hanya hati, tetapi kita bantu juga dengan anggota tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, wal iftirashu fi jami'il jalasati, dan duduk iftirash pada semua duduk-duduk. Maksudnya semua duduk itu apa? Duduk itu ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir. Maksudnya semua duduk seperti itu, kecuali nanti beda yang tasyahud akhir itu namanya duduk tawarruk. Adapun duduk di antara dua sujud, kemudian duduk pada saat tasyahud awal, itu namanya duduk iftirash. Iftirash itu bagaimana? Posisinya adalah kaki kanan kita tetap pada posisi begini. Jadi jari kita menyentuh bumi. Kemudian kaki kiri kita itu posisinya bukan dimasukkan. Nah, ini bedanya. Ini kalau dicontohin nih, Pak. Pakai duduk. Iya, kaki kirinya didudukin. Nah, gitu deh. Kaki kirinya di bawah didudukin, gini Pak. Ya, kaki kiri posisi kita didudukin gitu. Ini namanya duduk iftirash. Jadi pada saat duduk di antara dua sujud posisinya seperti itu. Kemudian duduk tasyahud awal pun sama begini. Kaki kanan lurus seolah-olah menghadap kiblat, jarinya ditekuk. Nah, ini ya harus diperhatikan. Kemudian kaki kiri kita dudukin ada posisi di bawah kita. Itu namanya duduk iftirash. Tapi kebanyakan orang iftirash itu dua-duanya pakai. Dua-duanya didudukin gini. Iya. Soalnya enak gitu. Benar. Bagaimana yang begitu? Berarti tidak mendapatkan pahala sunnah. Gitu. Pertanyaannya, sahkah sholatnya? Karena sunnah maka sholat tetap sah gitu. Sama kayak tadi yang sebelumnya, itu kan kita pada saat tasyahud awal dan juga tasyahud akhir, posisi tangan kiri di bawah lurus, tangan kanan adalah digenggam gini. Kemudian pada saat asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk kita menunjuk. Kemudian dijelaskan oleh pengarang kitab dalam syarahnya, makruh hukumnya menggerak-gerakan. Mohon maaf, ini yang disampaikan pengarang kitab ya. Pengarang kitab hukumnya adalah makruh menggerak-gerakan gitu. Wa yukrahu ayyuharrikahu. Makruh hukumnya menggerak-gerakan gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Pak ada yang itu, ya silahkan. Kalau memang ada pendapat yang Anda yakini seperti itu dan perintahnya itu, silahkan. Ada yang dari awal berarti. Ada yang dari awal menggerak-gerakan. Lalu bagaimana hukumnya? Karena memang menggerakkan itu hukumnya sunnah, maka sholat tetap sah. Cuma, nah itu tadi, hukum menggerakkannya pada saat tasyahudnya begini, itu sunnah, dia akan mendapatkan pahala. Menurut pengarang kitab ini dalam syarahnya, itu makruh hukumnya menggerakkannya lebih dari sekali, menggerak-gerakan. Tapi saya katakan, kalau memang ada dalil, ada yang mungkin punya pendapat lain, itu silahkan. Ketika Anda yakin, Anda ikuti, silahkan. Karena saat ini kita sedang mempelajari kitab yang ada di hadapan kita. Jadi yang ke-14 adalah wal iftirashu fi jami'il jalasati, duduk iftirash pada semua duduk. Dan yang berikutnya wat tawarruku fil jalasatil akhirati, bedanya kalau tadi iftirash kaki kita dudukan, maka tawarruk itu kaki kita keluarkan Pak ke sebelah sini, ke sebelah kanan tangan kaki kita. Jadi posisinya begini. Jadi yang kaki kiri ini keluar gitu. Ya, yang udah biasa sholat pasti tahu ya. Itu bedanya.
Kalau iftirash itu kaki kiri kita tidak keluar, kita dudukan, maka pada saat tawarruk atau duduk tahiyat akhir itu mendapatkan pahala sunnahnya, kaki kiri kita keluar dari kaki kanan kita. Baik, kemudian yang terakhir wat taslimatus tsaniyatu, sunnah hayat yang kelima adalah salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Sementara salam yang pertama hukumnya adalah rukun, wajib. Ini beda, Pak. Makanya harus paham ya. Jadi kalau salam yang pertama hukumnya adalah rukun, salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Kan kalau pertama kita nengok ke kanan, yang kedua adalah ke kiri. Kemarin sempat ada pertanyaan dari Ustadz, kalau pada saat kita sudah salam pertama kemudian keluar angin gimana? Iya, salatnya tetap sah karena yang kedua adalah hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita harus tahu dalam hal ibadah ini, terutama ilmu yang mempelajari tentang rukun-rukunnya, kemudian juga syarat sah salatnya, kemudian termasuk sunnah-sunnahnya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu hukumnya itu apa, kemudian yang muncul kemudian perbedaan pendapat atau bukan perbedaan, pertentangan atau permusuhan itu karena nggak paham. Padahal kalau hukumnya sunnah itu nggak masalah gitu. Sama yang seperti saya katakan kemarin, bahwa niat itu kan hukumnya kemarin sudah kita pelajari adalah bagian dari rukun. Niat itu ada di dalam hati. Sehingga ketika ada orang yang mungkin terbiasa dengan membaca usolli, pertanyaannya apakah usolli itu niat? Sebetulnya bukan. Usolli itu adalah talafuz lin niyah, atau kalau dalam bahasa milenialnya adalah conditioning. Kita sedang memfokuskan bahwa kita mau sholat, itu usolli. Jadi pada akhirnya karena dia bukan termasuk dalam rukun dan dia bukan termasuk dari niat, maka tidak ada masalah dan tidak akan merusak sholat. Karena niat itu seperti didefinisikan oleh ulama adalah qasdus syai'i fil qalbi muqtarinan bil fi'li. Kita sengaja melakukan sesuatu dan itu dibarengi dengan rukun yang pertama, yaitu saat takbiratul ihram. Maka yang betul niat itu adalah pada saat Allah kita takbiratul ihram, di dalam hati kita saya niat sholat zuhur karena Allah. Itulah sesungguhnya niat. Itu sama seperti yang saya katakan tadi, yang sudah kita bahas dalam sunnah yang ke-13, itu menggerakkan tangan, itu kan hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang menggerakkan sekali atau yang beberapa kali, pada akhirnya nggak menjadi batal sholatnya. Cuma apakah dia kemudian mendapatkan pahala sunnah atau tidak? Dan sekali lagi, dan saya ingin mengulangi bahwa fikih itu adalah al-fahmu dalam pengertiannya secara bahasa. Fikih itu adalah al-fahmu. Artinya apa? Pemahaman seseorang terhadap teks. Sehingga dalam fikih itu berbeda pendapat sangat dimungkinkan dan itu dibolehkan. Jangankan antara yang satu dengan yang lain, ulama yang satu dengan yang lain. Satu orang ulama saja karena berbeda tempat dan waktu, pendapatnya berbeda. Kalau kita dikenalkan ada imam mazhab yang 4 namanya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu ada mazhab yang paling populer. Dan itu berbeda-beda. Pada akhirnya, karena perbedaan memang dibolehkan dalam Islam, dan mereka punya dalil, punya alasan yang kuat. Jadi bukannya main-main, mereka juga berpendapat.
gitu loh. Dan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Berbeda dengan syariat, harus dipahami, dibedakan ya antara syariat dengan fikih gitu. Al-Quran, Al-Hadis itu termasuk dalam kategori qot'i yang nggak boleh diotak-atik kalau bahasa ininya. Intervensi akal itu tidak boleh. Tetapi kalau fikih yang di situ ada zonni bukan qot'i, sehingga perbedaan pendapat sangat-sangat dimungkinkan. Oleh karena itu jangan pernah merasa yang terbaik atau paling benar itu sikap yang paling baik, tetapi hargai pendapat orang. Bisa jadi pendapat kita adalah salah, pendapat orang lain yang benar. Bisa jadi pendapat orang lain lebih benar dari pendapat kita. Dan itulah yang dikatakan oleh para imam mazhab. Antara sesama mereka mengatakan begitu. Bisa jadi pendapat orang lain lebih baik, lebih benar dari pendapat saya. Dan itu adalah bukti kerendahan hati, ketawaduan seorang ulama. Jadi kita sikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai kemudian memunculkan permusuhan di antara kita. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit ke depan. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk menyempurnakan kajian kita pada kesempatan kali ini, dipersilahkan. Ya, silakan Ustaz. Fikih kan pemahaman ya. Terus bagaimana dengan hadis, kan ada juga yang beda pendapat, seperti waktu ada yang ditanya Allah, katanya Allah sama ya. Itu kan kalau nahdiyin memahaminya bahwasanya Allah itu menguasai di atas segala-galanya kan. Sementara ada yang memahami ya Allah itu bersemayam di atas, di aras gitu. Itu bagaimana? Iya. Kan beda juga. Ini hadis ya. Jadi bedanya Quran sama hadis yang nanti akan tergambar Ustaz. Jadi kalau Quran itu, kalau dalam dulu mata kuliah saya ada kategorinya 2, ada subut, ada dilalah. Subut itu turunnya, dilalah itu hukum yang lahir darinya. Dilalah yang menunjukkan maksudnya. Jadi kalau Al-Quran itu dari sisi subut dan dilalahnya itu qot'i. Tapi kalau hadis subutnya qot'i, tetapi kemudian dilalahnya, nah itu nanti bisa zonni. Tetapi memang untuk hadis, karena memang berbeda-beda, nah ini luar biasanya Islam yang kemudian melahirkan fikih yang beraneka ragam, dan ini menjadi kekayaan ya, kekayaan intelektual untuk kita Islam. Jadi sesungguhnya memang dalam hal tertentu, padahal satu kaitannya satu ibadah gitu loh. Contoh misalnya mengangkat tangan tadi yang sedang kita bicarakan. Mengangkat tangan dalam hadis sahihnya itu kan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil ihrami. Hadisnya begitu. Rasul mengangkat tangannya pada saat takbiratul ihram. Kan gitu. Tetapi kemudian berkembang pemahaman itu antara Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Hambali, bahkan nanti menjadi jumhur, banyak gitu. Itu berbeda-beda pemahamannya. Ada yang mengatakan, iya Rasulullah takbiratul ihram mengangkat tangan, tetapi pada saat yang lain juga, nah ini dipahami juga pada saat raf'u minar ruku'i, bangun dari ruku, itu juga disunahkan mengangkat tangan, kan gitu. Padahal hadisnya satu. Bahkan Al-Quran juga sendiri banyak yang pada akhirnya kan pemahamannya yang berbeda. Qurannya tekstualnya satu gitu Ustaz. Contoh kan
yang membatalkan wudu diantaranya adalah kalimat ayatnya adalah aula mastumun nisa, kan gitu. Itu dalam pemahaman fikih berkembang, lamastum itu artinya apa? Ada yang menerjemahkan kepada jima, berhubungan suami istri, ada yang mengatakan ya lamisa, menyentuh, kan gitu. Makanya kemudian hasilnya juga berbeda antara satu ulama dengan yang lain, bagaimana dia menafsirkan kata lamastumun nisa. Jadi pada akhirnya bahwa Al-Quran dan hadis sesungguhnya adalah qat'i gitu. Karena memang dia bersumber dari pembuat atau pencipta, dari syari, pembuat syari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul juga kan pembuat syari, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang dikatakan oleh Nabi juga kan semuanya wahyu. Tetapi ketika kemudian berubah menjadi pemahaman, nah itulah fikih. Kan ulama kita memahami dari hadis, memahami dari Quran. Pemahaman itu manusia kan tergantung dari bagaimana ilmu yang sebelumnya dia pahami. Kemudian juga berbeda pendapatnya itu, pertama dari ilmu dan wawasannya, dan yang kedua tergantung dari kondisinya. Imam Syafi'i itu padahal orangnya sama, satu. Tetapi pendapatnya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kenapa bisa begitu? Karena pengaruh tempat dan masa. Masa pada saat qaul qadim, tempat pada saat qaul qadim itu berbeda dengan pada saat beliau qaul jadid gitu. Jadi begitu Ustaz. Ada subut, ada dilalah. Iya, mungkin yang lain masih ada waktu. Iya, silakan Bapak. Mau tanya, jadi kalau kita terapkan, memang ya Allah. Jadi untuk yang makmum, apakah disunahkan seperti itu? Imam Allah Akbar, rukuk dan sebagainya kan baca beda. Maka makmum itu harus mengikuti atau disunahkan atau gimana? Oh iya, jadi posisi makmum. Ya. Ini sama untuk semua sholat. Jadi bukan hanya imam tapi juga makmum. Ruku, bangun dari ruku, Allahu Akbar, kita juga makmum disunahkan baca itu. Iya, jadi bukan hanya imam saja. Gitu. Untuk yang tidak. I'tidal. Apakah itu begitu juga? Oh iya, maksudnya di i'tidalnya. Kan makmum imam biasanya kan sami Allahu liman hamidah, kan gitu ya. Oke. Terus makmum apakah diikuti atau Rabbana walakal hamdu. Oke. Jadi ya memang ini ada perbedaan ketika sholat sendiri dengan sholat jamaah. Kalau sholat sendiri itu kita baca semua ya. Sami Allahu liman hamidah, setelah itu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi pada saat menjadi makmum, ya kita pada saat imam sami Allahu liman hamidah, kita nggak mengulangi lagi, tapi cukup dengan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tetapi menurut saya makmum ikut juga, nggak mesti. Jadi makmum sami Allahu liman hamidah sebetulnya kita baca juga nggak apa-apa Pak, cuma jangan keras, jangan kayak imam suaranya gitu. Sami Allahu liman hamidah, kita baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, nggak ada masalah Pak, gitu loh. kalau langsung Rabbana boleh ya? Boleh. Kan tadi hukumnya sunnah. Jadi kalau mau sempurna tetap kita baca sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu gitu. Mungkin gini Pak, mungkin beliau terbiasa mengikuti yang pakai Bilal kayak di Istiqlal. Oh iya. Itu Imam Sami Allahu liman hamidah, ini Bilalnya kan Sami Allahu liman, kan panjang terus. Enggak baca sami Allah, Rabbana langsung. Ya, Rabbanya. Dan jadi seolah-olah ini bilang nggak baca mungkin. Iya. Apalagi di Saudi kan, kalau imam
Sami Allahu liman hamidah, yang kencang itu kan langsung Rabbana walakal ham gitu ya. Itu menjadi patokan. Memang ya terbiasa kebiasaan itu. Tapi intinya begini Pak, hukumnya membaca adalah sunnah. Enggak baca gimana? Enggak baca tetap sah, cuma tidak mendapatkan pahala, kan begitu. Sunnah pun kalau kita baca separoh dengan membaca keseluruhan, ya beda, cuma beda kan apa? Kalau dalam istilah ini al jaza ala qadril amal. Pahala itu tergantung dari amal kita, gitu. Kalau lebih banyak yang kita baca, insya Allah pahalanya lebih banyak, gitu. Jadi sami Allahu liman hamidah tetap kita baca. Setelah itu Rabbana walakal hamdu kita tambahin, gitu loh. Cuma memang terbiasanya ya seolah-olah kayaknya itu menjadi patokan kita, gitu. Sami Allahu liman hamidah imam, kemudian makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Padahal kita baca aja Pak, nggak apa. Makmum juga baca, bukan hanya imam. Ya. Kalau saya malah baca yang panjang. Wa mil'us samawati wa mil'ul ardi. Oh iya. Iya, silakan saja. Iya, silakan. Ini misalkan kita sholat sunnah ya, belum sholat fardu. Artinya pada saat kita mau sholat zuhur, ya kan ada waktu antara azan dan iqamah. Nah, pada saat ada waktu itu kita sholat sunnah ya, tapi pada saat di pertengahan itu sudah qomat. Ya kan? Apa yang kita lakukan? Karena kita belum selesai sholat. Apakah kita membatalkan atau kita selesaikan dulu? Iya. Makanya mungkin gini, ini bagian dari adab barangkali ya. Kalau pada saat kita datang terlambat, jangan maksakan gitu. Karena kesian juga nanti yang lain gitu loh. Tapi kalau memang masih mungkin ya kerjakan, silahkan. Tetapi bagaimanapun pada akhirnya kan begini, itu hukumnya tetap sunnah. Meskipun ya itu rawatib itu sunnahnya memang muakkad gitu. Makanya ya ini pada akhirnya kembali kepada pribadi kita. Kalau kita mau yang paling afdol, paling bagus, diupayakan datang ke masjidnya itu jangan pada saat sudah mau qomat gitu loh. Masih ada waktu sehingga kita punya kesempatan untuk melakukan sunat qobliyah, apalagi sebelumnya juga bukan hanya qobliyah tetapi juga sunat tahiyatul masjid gitu. Tahiyatul masjid kemudian dilanjutkan dengan qobliyah gitu. Itu yang terbaik, upayakan kalau bisa biar ada waktu. Tetapi kalau misalnya tidak kita datang kemudian, makanya kalau masih mungkin kita melakukan sholat, apalagi di masjid ini sudah ada waktu Pak, itu bagus untuk mengatur gitu. Kalau memang masih mungkin kita lakukan, ya kita lakukan. Tapi kalau memang waktu sudah mepet banget, ya sebaiknya sih kalau menurut saya bukannya kita tidak melakukan sunnah gitu, daripada mengganggu yang lain kan kasihan gitu loh. Oke. Kalau satu rakaat ya, tapi menurut saya kalau satu rakaat kan qobliyah 2 rakaat ya diupayakan sempurnakan saja. Kita tetap dapat sunnah gitu loh. Karena udah terlanjur kita lakukan gitu loh. Ya, sholat fardu jadi ketinggalan. Jadi sebetulnya juga nggak masalah kan kalau kita ketinggalan sholat fardu gitu kan. Karena cuma bedanya hukumnya kita menjadi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan gitu. Makanya tadi saya katakan kalau mau yang afdolnya kita upayakan sebelumnya kita sudah hadir gitu loh. Tapi kalau kasusnya kita sudah 1 rakaat sholat sunnah, sebaiknya menurut saya lanjutkan. Ya kita mungkin agak lambat ikut sholat fardunya. Gitu. Atau boleh nggak kita batalkan itu yang sholat sunnah itu? Karena itu nggak pernah kayak gitu, udah masuk itu, udah umumah gitu. Iya, ini membatalkan sholat masalahnya ya. Sholat sunnah gitu. Iya. Kalau menurut saya, jangan pada saat pertengahan sholat kita batalkan, lebih baik dari awal.
Bukan dari awal, maksudnya dari awal, makanya hitungannya begini tadi. Kalau memang kita nggak cukup melakukan sholat sunnah, lebih baik kita tidak lakukan di awal gitu. Ada waktunya gitu. Makanya ada waktunya, ini bagus banget gitu loh. Ada waktunya, kan kita bisa memprediksi Pak gitu loh. Iya, makanya gini, kalau sudah 1 rakaat, menurut saya sebaiknya dilanjutkan saja. Cuma agak dipercepat saja gitu loh. Yang penting tumakninah dapat, bacaannya nggak terlalu banyak. Kalau sudah 1 rakaat. Tapi kalau belum, kalau memang sudah mau itu qomat, ya sudah gitu Pak. Ya, oke, baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, barangkali cukup ya, karena waktu sudah jam 1 lewat. Kita mungkin yang punya kegiatan lain. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.